Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 15, ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang menjadi bahan katekesi dan perenungan kita hari ini mengisahkan perjalanan Yesus bersama para murid yang memasuki wilayah Kanaan, yaitu di daerah Tirus dan Sidon. Di daerah itu, hampir semua penduduknya belum beriman kepada Allah, atau dalam ungkapan lain disebut dengan kafir. Dalam perikop kita ini, perjalanan Yesus ini ditunjukkan dengan istilah menyingkir. Dan itu memang tepat. Karena yang dilakukan oleh Yesus bersama para murid adalah menghindar atau melakukan pengungsian, terus berpindah-pindah tempat. Terutama sejak adanya ancaman dari para penguasa, khususnya setelah tragedi pembunuhan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku, dalam perjalanan pengungsian itu, Tuhan Yesus banyak kali melakukan mukjizat. Dalam Injil Matius, karya mukjizat diawali dan diakhiri dengan pemberian makan kepada banyak orang di tempat terpencil. Ada catatan lain lagi, bahwa kisah di perikop inilah satu-satunya mukjizat yang dilakukan bagi orang bukan Yahudi atau bukan keturunan Israel. Ini berhubungan dengan konsep keselamatan dalam Injil Matius, yaitu bersifat inklusif dan universal. Saudara-saudariku, kisah penyembuhan anak perempuan Kanaan dalam perikop kita hari ini sengaja ditampilkan dengan didahului kisah perdebatan sengit antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh penulis Injil Matius, kisah perdebatan tentang standar kenajisan seseorang menjadi petunjuk bahwa Yesus
mau membongkar tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, beriman versus kafir. Jadi, yang menajiskan atau menghalangi keselamatan adalah kejahatan dari hati manusia, bukan pelanggaran ritual adat istiadat. Kisah penyembuhan di Matius pasal 15 ayat 21-28 ini sebenarnya bersumber dari Injil Markus. Tetapi penulis Injil Matius sudah memodifikasi sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi percakapan pengajaran iman. Lebih istimewanya lagi, percakapan itu dilakukan oleh Yesus dengan seorang wanita bukan Yahudi atau kafir dan miskin. Dan benarlah saudara-saudariku bahwa di balik kisah mukjizat tersebut ada sesuatu yang mengagumkan yang lebih dari sekedar mukjizat penyembuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Pertama, wanita kafir itu memulai percakapan dengan Yesus dengan panggilan Tuhan Anak Daud. Istilah dan seruan Tuhan Anak Daud dari mulut seorang wanita kafir ini sengaja dipakai oleh penulis Injil Matius untuk menyindir para pemuka Yahudi, mereka yang menolak Yesus. Dengan kata lain, penulis Injil sebenarnya ingin menampar muka para pemuka bangsa Yahudi. Sebab wanita kafir dan miskin itu mampu melihat dan mengakui Yesus adalah anak Daud, artinya Mesias. Dan bahkan wanita itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini persis sama dengan pengakuan iman jemaat Kristen perdana. Sepertinya ini untuk melukiskan situasi di zaman penulis Injil, bahwa saat itu sudah ada orang bukan Yahudi yang telah mulai percaya pada Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Saudara-saudariku, selanjutnya yang kedua, perhatikan reaksi para murid yang meminta Yesus supaya mengusir wanita kafir itu dengan tidak memberi solusi atau bantuan apapun. Dalam Injil Matius, sikap murid itu ditunjukkan beberapa kali. Penulis Injil sepertinya mau menunjukkan kecenderungan sikap tidak peduli atau acuh tak acuh para pemimpin jemaat di komunitas Matius berhubung dengan keperluan orang-orang kecil atau orang-orang miskin. Lalu yang ketiga, dalam perikop ini disinggung di ayat 24, di mana Yesus menyebut misinya hanya kepada bangsa Yahudi atau keturunan Israel. Ini dipakai oleh penulis Injil untuk mengatakan sikap penolakan jemaat Kristen Yahudi terkait misi Yesus kepada bangsa bukan Yahudi atau kepada bangsa kafir. Tetapi dengan itu justru semakin memperjelas masalahnya, yaitu karena bangsa Yahudi menolak Yesuslah, maka misi keselamatan pun ditawarkan kepada yang non-Yahudi. Jadi, jemaat Kristen Yahudi seharusnya terbuka kepada bangsa-bangsa lain. Lalu yang keempat, penulis Injil memakai istilah roti untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Ungkapan-ungkapan ini tidak untuk menunjukkan sikap kasar Yesus pada orang non-Yahudi, tetapi mau berbicara tradisi Yahudi yang memandang keselamatan hanya untuk bangsa terpilih, yaitu Yahudi atau keturunan Israel. Saudara-saudariku, kiranya pandangan seperti itu agak mirip dahulu sebelum Konsili Vatikan II. Dalam Gereja Katolik juga diyakini prinsip di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan. Kemudian, yang sangat menarik, penulis Injil mengajak kita memperhatikan reaksi si wanita yang penuh kebesaran dan kerendahan hati, serta begitu mendalam imannya dalam mengharapkan keselamatan dari Yesus. Pada kisah di perikop Injil Matius pasal 15 ini,
mau ditunjukkan wanita itu sungguh yakin bahwa sekalipun ia hina, pastilah ada jatah keselamatan, entah sekalipun itu hanya sedikit. Karena itu, ia tidak menuntut, tetapi mempersilahkan Tuhan mau memberi apapun agar ia bisa selamat. Saudara-saudariku terkasih, saya mengajak kita untuk melihat diri masing-masing sebagai orang beriman. Rasa-rasanya, bukankah terlalu sering kita menuntut banyak dari Tuhan, seolah-olah orang lain tidak perlu mendapat jatah berkah dari Tuhan? Padahal, andaikan kita merasa sangat sedikit berkah yang kita terima dari Tuhan, itu sudah lebih dari cukup, bahkan sangat melimpah bagi kita untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Dan bahkan dari yang sedikit itu juga sudah sangat lebih dari cukup bagi kita untuk bisa membantu orang lain agar menemukan keselamatan dan hidup yang bermartabat. Saudara-saudariku terkasih, semoga hidup Anda, keluarga Anda, dan pekerjaan Anda hari ini diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.